Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muslim, ada banyak nasihat, ada ngobrolin pertaubatan, ada wawasan keislaman, ada juga podcast inspiratif bersama musisi pensiun spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat Muslim, jumpa kembali di channel Musisi Pensiun, channel inspiratif, motivatif, dan ruqyah syariah, dan juga kita berbagi manfaat apa saja yang bisa kita bagi kaum muslimin. Sahabat Muslim, melanjutkan kita masih ngobrol tema-tema seputar R1B4 ya, riba-ribaan ya. Ternyata kemarin saya berbicara sama beliau-beliau ini tentang pengalaman beliau, dan sekarang ternyata buah dari insya Allah hijrahnya, mereka juga masih aktif di dunia masalah tentang uang ya, uang ke uang, tapi sekarang sudah berpindah jalur insya Allah. Jadi sebenarnya masalah duit, kredit, dan lain-lain ya boleh-boleh saja, cuman makanya tahu dulu ilmunya. Oke, kita sapa lagi kepada Kang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Iman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih lanjut nih ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Wah, bosan ya? Ya, insya Allah. Kita ngobrol-ngobrol gini. Antum kan sekarang dipegang saja Kang, nggak apa-apa. Antum kan sekarang sudah berada di satu tempat yang sifatnya lembaga, dan lembaga itu sekarang juga salah satunya bergerak di pengedukasian ya. Betul. Agar kejadian yang menimpa antum tidak sempat menimpa kepada mereka. Kalau antum beruntung dengan kuota umur yang masih ada, kalau mereka belum tentu kan seperti itu. Ini masalahnya. Oke, Kang. Bisa jelaskan, kan kondisi sekarang nih riba itu udah luar biasa ya, kata Rasulullah, kayak debunya juga gitu kan. Apa suka dukanya antum dalam kondisi seperti ini sekarang nih? Gimana? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Oke, ketemu lagi. Ya, betul. Masya Allah. Lanjut ya. Masih tentang R1B4 lagi. R1B4, oke. Betul. Nah, alhamdulillah setelah kita ya berjuang dari kita keluar dari riba. Baik. Dan kita juga tetap kita ya sebelumnya kita memang selalu ikut kajian segala macam seperti itu, dan alhamdulillah kita ya dipertemukanlah gitu apa yang kita selama ini memang kita ya mungkin termasuk anak sendiri doakan gitu, semoga kita bisa mendapatkan solusi gitu, solusi dulu ya dari kita keluar dari hijrah dari perbankan gitu. Dan alhamdulillah nggak jauh-jauh juga gitu, nggak jauh juga maksudnya dari kebiasaan kita yang sebelumnya gitu. Jadi yang dunia perkantoran terus gitu ya? Lembaga keuangan juga ada nggak sih ya gitu ya, sama kayak gini tapi halal gitu ya. Tapi yang membedakannya apa gitu ya, jangan sampai kan ya kita keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya lagi gitu. Nah, alhamdulillah kita dengan banyaknya juga kajian, terus banyaknya juga informasi dari teman-teman. Nah, kita ketemulah di satu wadah gitu ya, satu lembaga. Dan di lembaga ini memang kita namanya Mulia Muamalah Syar'i. Mulia Muamalah Syar'i. Nah, dari muamalahnya aja udah kelihatan ketahuan ya bahwa lembaga ini kemana ya. Betul. Jadi kita tepatnya ke muamalah maliyah gitu. Muamalah maliyah itu apa, Kang? Jadi muamalah maliyah. Maaf ya kalau saya banyak tanya istilah-istilah, karena istilah Arab tuh akan banyak bingung itu ya. Betul. Jadi kalau muamalah maliyah sendiri itu muamalah biasa, hubungan antara manusia ya, manusia dengan manusia, tapi yang membedakan di sini maliyah. Maliyah itu sama dengan mal, yaitu harta. Oh, mal itu harta ya. Harta. Jadi hubungan antar manusia yang berkaitan dengan harta. Artinya transaksional tentang harta. Tentang harta. Baik. Dan itu pun ada bermacam-macam lah ya itu. Nanti kalau masuk ke sana pasti nanti ada akad-akadnya, rinciannya, jenisnya gitu. Nah, dari situ kan kita udah lihat, oh ini lembaganya memang punya visi misi yang bagus lah. Jadi kita juga bergabung ini dengan satu visi dan misi yang sama gitu. Jadi kita pengennya terutama di lingkungan kita ini di Cianjur, kita pengen memang siarkan tentang ekonomi syar'i itu seperti apa gitu. Dan kita dan masih banyak
memang lembaga-lembaga yang lainnya yang masih kita anggap memang masih kelihatannya sepertinya syar'i sepertinya gitu. Oke, Tapi maksudnya di sini jadi artinya selain taruhlah selain urusan muamalahnya gitu ya. Nah, ada ininya pengedukasian kita deh. Betul. Program edukasinya ada. Ya? Betul. Jadi kita sediakan juga untuk teman-teman yang memang mau konsultasi ke kita, itu kita juga terima misalkan tentang zakat atau tentang gimana akad-akadnya jika memulai usaha yang baru gitu misalkan. Iya. Itu Konseling juga mungkin seperti konseling gitu ya. Betul, Seperti konsultasi konseling urusan seperti ini. Betul, urusan seperti itu konseling. Oke, ini juga. Betul. Baik. Oke, Kang Iman, boleh nih sekarang giliran Kang Iman. Selama berjalan, saya tanya dulu, udah berapa lama ini? Lembaganya sendiri berapa lama? Kita mau 3 tahun ya. Mau 3 tahun? Ya, Syawal itu 3 tahun. Syawal 3 tahun ya. Oke. Sekarang apa tanggapan masyarakat tentang keberadaan lembaga muamalah? Kan saya juga sekarang gembiranya gini ya, banyak bertumbuhan. Alhamdulillah ya, walaupun dengan segala kekurangan atau apa, paling tidak semangatnya itu ada. Jadi ada pengimbangan dari orang-orang lembaga yang orang kredit, masalah uang transaksi tadi, tapi udah tidak mengindahkan sama sekali peraturan hukum Islam, dan sebagian lagi ada semangat baru bahwa mereka untuk lebih baik seperti itu, mungkin entah udah sempurna atau tidak, itu nanti seperti apa. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang keberadaan muamalah mulia muamalah syariah ini? Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Terkait tadi untuk respon, alhamdulillah ya memang baik sekali. Karena ya innamal a'malu binniyah ya semuanya juga ya. Jadi memang niat kita juga niat yang insya Allah itu baik gitu. Karena kan di samping kita berbisnis, kita ada sisi dakwahnya gitu. Selain bisnis, ada juga sisi dakwahnya. Dakwahnya. Ya, dakwah seperti kita kan kita itu sebenarnya lembaga perdagangan ya, karena kan kita berdagang ya, Jadi apa yang kita lakukan itu bertransaksi sambil kita memberikan edukasi. Contohnya misal ketika kita menawarkan di produk kita gitu ya, di produk kita tawarkan mungkin secara orang masyarakat awam kan berpikirnya itu sama aja gitu. Nah itu ada. Iya banyaknya gitu berpikirnya. Iya kan. Sarawai kredit oge, dibayar nyicil oge, nyokot untung sarua nyokot untung. Itu justru celah buat kita untuk bisa kasih syiar edukasi gitu. Nah, betul gitu. Itu kredit seperti ini, tapi kita juga harus melihat dari sisi akadnya gitu. Karena kan betul. Kasih contoh ini deh, satu global misalnya ya, biar kita agak mengerti. Kita contohin yang paling sederhana, misalnya orang suka motor lah gitu ya. Motor orang ngambil motor lah. Gimana nih misalnya? Bedanya motor kasih F itu sama ke MMS sama FI gitu ya, bedanya apa? Jadi gini, kalau secara syariat di salah satu syarat jual beli, kita kan jual beli ya, kita menggunakan akad murabahah juga. Murabahah itu apa nih? Murabahah. Murabahah. Ini kayak di murabahah itu apa? Murabahah. Jadi intinya murabahah itu akad jual beli. Murabahah akad jual beli, oke, bagus. Langsung ngerti. Jadi untuk tadi contoh halnya pembelian motor, karena salah satu syarat dalam jual beli itu harus dimiliki barangnya gitu. Harus dimiliki. Dimiliki dulu oleh si penjual. Oleh si penjual. Betul. Berarti dalam hal ini antum. Ya. MMS ya. Ya, MMS. Gitu. Sama MMS. Nah itu ketika konsumen memerlukan motor A, gitu, otomatis kan itu barangnya nggak ada di kita, ada di dealer nih misal. Nah itu kalau memang ternyata sudah fix nih barangnya motor A gitu, kita harus beli dulu nih barangnya. Oh, dibeli dulu sama antum ya? Dibeli dulu setelah hak milik. Nah di sini poinnya kenapa harus hak milik, karena ketika barang yang sudah kita miliki berarti kan barang kita ya. Kasarnya kita bebas dong mau ngejual berapa aja karena udah barang kita. Nah itu di situ gitu. Jadi setelah jadi barang milik kita, otomatis ketika kita menjual barang
kita kan mau untung nih, karena kan bisnis juga di samping syiar. Nah, berarti ada kenaikan dari harga pokoknya. Nah, itu. Oke. Jadi antum beli, punya antum, lalu antum jual sama ya, mengambil untung ya, Betul, sediaan. mengambil untung. Kemudian juga ada beli cash, ada juga beli kredit gitu Ya, misalnya ya. betul, Kalau ada beli tapi cash pasti yang rata-rata kredit Rata-rata ya. kredit, karena kalau beli cash udah aja langsung. Udah aja lah kan kayak gitu, Ya, baik. betul. Pasti kreditkan seperti itu. Betul, pasti Oke. kredit. Nah, penjelasannya mungkin biar saya tanya ya, biar saya nanya. Jadi gini, mewakili teman-teman semua. Jadi dalam Islam itu yang mungkin yang membedakan dengan yang syar'i itu, kalau orang-orang yang tidak mengacu kepada syariat Islam itu, rata-rata mereka menjual barang bukan punya mereka ya. Secara umum gitu ya. Secara umum bukan punya mereka. Ini letak permasalahan rata-rata di situ ya. Rata-rata betul. Kenapa itu hukumnya? Kalau bukan jual punya barang dia itu apa? Mungkin siapa yang mau namain Kang ini boleh Kang Adi, silakan. Jadi kan memang pada syariat memang itu memang mengharuskan kita untuk memiliki barang itu sesuai dengan hadis Rasul juga, ada dalilnya juga bahwa kita tidak dilarang menjual dengan barang yang belum kita miliki. Nah, melarang barang yang belum kita miliki gitu ya? Iya, belum, melarang menjual ya, melarang menjual. Nah, itu dasar kita dari situ pertama. Nah, yang membedakannya mungkin di situ yang tadi ya, yang perusahaan yang lain itu dia kan rata-rata tidak dimiliki dulu dan rata-rata juga diberikannya ada yang seperti dalam bentuk uang gitu. Jadi dia memberikan uang, diwakalahin juga bisa. Jadi membeli tapi diberikan uangnya langsung ke konsumen. Langsung ke konsumen. Jadi jadi yang ada bukan jual beli, dia jadinya minjemin duit, uang dan dilebihin. Akhirnya jadi riba itu tadi ya. Betul, nah itu tadi. Oke, jadi pegang prinsip ya sahabat muslim, biar saya tambahin sedikit. Jadi prinsip pokok dan ini banyak lewat itu mungkin masalah gorornya itu tadi ya, yang tidak dimiliki. Jadi barang itu setiap penjual, dan ini nggak berlaku buat lembaga aja, perorangan juga, kita nggak boleh gua jual gini, padahal barangnya baru mau kita cari gitu kan. Betul. Jadi ini dia tadi barang itu sudah dibeli dulu, kalau sudah dibeli jadi dia boleh jual, dan di situ ya kalau udah gitu berlaku sama, boleh dia ngambil untung, dijual setahun, dia misalnya dari 10 juta jual 13 juta bagi 12 bulan, itu oke saja gitu ya. Di samping yang tadi barang harus dimiliki, untuk yang konvensional ya, itu ada denda. Nah, itu biasanya. Oh, masalah berikutnya denda. Iya. Ini bukan masalah mau menjatuhkan ya, ini masalah mau menjelaskan mana hak, mana batil ya. Oke. Ya. Oh, denda tadi ya. Sudah satu permasalahan jarang mereka punya. Yang kedua denda. Sedangkan ini dua macam ini, denda tidak ada dan kemudian harus milik sendiri. Ini udah paten harus dimiliki oleh muamalah syari dimanapun, wajib ini ya. Wajib kita milikin dulu. Oh gitu. Barangnya. Oke. Tambahannya itu ya tadi ya. Oke. Nah, skema bulanannya mah nggak ada masalah itu mah ya. Skema bulannya. Misalnya dia naikin sekian nggak ada masalah di situ ya, sama aja ya. Sama aja. Jadi kita kan nanti beli barangnya ya, beli barang, kita tambahin keuntungan. Biasanya kan disebutnya margin ya. Ya, margin. Taruh misal barangnya 1 juta, kita tambahin marginnya jadi 1.500.000. Ya, baik. Nah, berarti harga dari kita itu udah 1.500.000. Nah, nanti dibagi jangka waktunya aja gitu. Bagi jangka waktunya. Jadi kalau udah di luar dua tadi udah sama mungkin dengan yang lain ya kayak gitu. Perbedaannya apa lagi? Selain itu tadi apa lagi? Silakan siapa dulu itu? Oke. Jadi perbedaan apa supaya kan maksudnya selain penjelasan tentang halal haram, mungkin ada titik-titik tertentu yang akan menarik ya minat dari orang-orang yang mungkin masih galau. Betul. Gitu. Jadi ada juga itu yang kita memang yang di masyarakat umum itu yang namanya kan DP. Nah, itu DP ada berpengaruh juga. Jadi kan ada yang istilahnya, wah ini saya pengen motor nih. Nah, ternyata kan motornya belum dimiliki. Dan dia udah masukin uang duluan gitu ke kita. Nah, itu kan ada yang, wah biar jadi gitu. Saya DP-in aja lah dulu, misalkan setengahnya lah saya DP-in gitu. Nah, DP itu sebenarnya tidak boleh jika barangnya memang belum dimiliki gitu. Oh, jadi sama kayak tadi hukumnya ya tadi betul, harus dimiliki. Tapi rata-rata memang orang ngasihnya DP untuk tanda jadi. Oh iya. Jadi DP itu dianggapnya hangus nanti kalau nggak jadi, padahal barangnya belum dimiliki gitu. Oke, permasalahan DP ini berarti secara umum orang karena ketakutan supaya barangnya nggak lewat dari dia. Dan yang berikutnya kemudian
DP ini terjadi, si pihak ini juga tidak bisa memastikan mungkin Tidak gitu bisa ya. memastikan, Akhirnya terjadi DP, akhirnya terjadi kesalahan. Kesalahan. Kesalahannya karena ini memang belum ada barang satu, yang ini kemudian men-DP, jadi salah berikutnya itu kan beli sebenarnya udah jadi DP kan. itu udah termasuk akad. Udah akad, dalam Islam itu DP itu udah akad, terus kemudian barang jadi tidak ada, kemudian ada istilah hangus lagi. Nah, itu biasanya kan yang di tempat lain ya. Kalau kita gini, jadi ada solusinya dari situ gitu. Jadi kita bukan, kalau DP kan masuknya ke marhun ininya ya. Urbun ya, namanya urbun. Urbun itu apa? Itu down payment DP tadi. Oh, uang muka tadi. baik. Ya, bahasa Arabnya ya. Nah, kita solusinya dikasih juga sama di hadis. Ya, kita apa itu tuh? namanya hamis jidyah. Jadi hamis jidyah itu uang keseriusan. Jadi uang keseriusan itu bukan uang tanda jadi. Jadi bahwa si konsumen menunjukkan itu itikat aja. Betul, menunjukkan itikat konsumen itu memang pengen sebenarnya ini, tapi nggak dipersyaratkan itu bakalan hangus gitu. Jadi hamis jidyah itu cuman uang titipan. Jadi uang keseriusan aja di kita. Nanti kalau memang jadi bisa dijadikan DP atau dibalikin lagi. Kalau dia mau ambil lagi silakan juga. Silakan juga. Yang membedakan nanti kan tinggal perhitungannya angsurannya nanti. Oh, baik. Jadi kalau ini berarti nggak ada masalah ya. Tidak ada resiko apapun buat si orang itu kan. Kalau dia nggak jadi dibalikin lagi. Dalam bermuamalah maliyah secara syar'i itu memang tidak menyulitkan sebetulnya gitu kan. Mempermudah ya. Ya, justru mempermudah gitu. Jadi ketika ada orang yang pengen sesuatu, kemudian dia ada uang nih sebagai tanda keseriusan, ya kita tipin. Qadarullah misal ternyata dia ada kebutuhan lain nggak jadi dan barang kita juga misalnya agak susah gitu ya. Ya udahlah, saya nggak jadi. Nah, uang itu ya bisa diambil lagi karena itu baru titipan. Cuman mungkin kebanyakan karena dia sudah merasa si penerima uangnya ya maksudnya, karena sudah merasa ini kan udah dibayarin DP, nggak bisa nih, harus hangus. Nah, padahal secara syariat nggak boleh ya. Jadi jatuh pasti zalim jadinya ya gitu. Oke, jadi secara spesifik itu rata-rata itu ya tadi inti barang terus dipunyai dulu, kemudian masalah denda yang krusial itu ya. Yang krusial mungkin hanya itu kali ya. Beberapa paling pentingnya ya di itu ya, denda seperti itu. Kalau margin mah ya semua ngambil margin ya. Seperti itu. Oh iya, tentang solusi kredit macet gimana nih? Solusi kredit macetnya gimana nih? Gimana? Jadi sama nggak jangan yang konvensional? Kredit macet tetap kita sebagai muslim harus mengutamakan musyawarah. Mengutamakan musyawarah, betul. Mengutamakan musyawarah karena dengan musyawarah kita tahu nanti kesulitannya seperti apa. Oh, baik. Jadi tidak langsung jegrek gitu, nggak saklek gitu ya. Menghindari juga kita berpikiran suzon. Oh, suzon. Ya kan, gitu. Oh, berarti ada tim nanti yang akan mensurvei itu atau mencari informasi tentang kenapa ini terjadi gitu kan? Ya, betul. Seperti itu dibicarakan gitu musyawarah kan? nanti intinya kita ngobrol. Baiknya seperti apa? Karena kan lihat kemampuan juga. Kalau memang ternyata nanti minta waktu nih tempo gitu, karena dengan kita bermusyawarah kemudian kita mengetahui nih problemanya seperti apa gitu kan. Oh, ternyata berarti ada tolong menolong harus di situ ya. Betul, tolong menolong. Nah, jadi semua prinsip-prinsip Islam aja dikerjain ya, seperti itu ya. Betul. Tapi kalau celah ini ditutup bisa kita tutup juga kalau ini kan memungkinkan kejahatan ya. Ngamohon, awadona gitunya, gitu bikinnya. Kalau itu terjadi tentu ada sanksi-sanksi tertentu juga ya, bisa dikerasin gitu kan, disaklokin ya. Tadi kan makanya kenapa sebenarnya kenapa didahulukan musyawarah ya, karena kan secara syariat kita harus seperti itu dulu kan. Nah, tahapan-tahapannya gitu. Jadi ada tahapan-tahapan. Kalau memang ternyata sampai akhirnya tidak bisa bayar, nah itu ada opsi juga barang yang yang sudah dimiliki, sebenarnya kan barang itu milik pembeli kan. Nah, kita hanya bantu jual. Ya, ingat ya, kita hanya bantu jual. Dan artinya begini, kalaupun memang ternyata Allah menakdirkan dia tidak mampu gitu ya, kena musibah dia gitu ya. Ya, gitu. Kita bantu jual gitu. Kalaupun misalnya tidak ada barang atau ada barang lain lah, intinya intinya sih dia ada kewajiban itu harus dilunasin gitu. Nah, kalau memang ternyata barang yang dibeli masih ada dengan izin yang bersangkutan, ya kan, tentunya dengan izin yang bersangkutan kita jualkan, kita bantu jual. Nah, dan harganya juga dari dia yang nentuin.
Ya, dari dia. Dia kan Betul. nentuin kan, Iya. karena barang dia. Betul. Artinya antum ini cuma menolong dia. Betul. Tolong jualin saya sekian gitu Nah, kan, gitu. Ya. Terus Otomatis kan, kemudian, setelah misal nih terjual, kita lihat nih kewajibannya berapa. Misal ya, kewajibannya 500.000, barangnya terjual 700. Ya kita hanya mengambil hak kita. 500 ya. 500, sisanya ya kita 200 balikin ke pembeli. kepada dia. Betul. Oke, dalam Islam kan walaupun setoran baru sekali kan sudah hak milik dia ya. Betul. Nah, itu kan artinya dia mau jual mau apa juga boleh kan seperti itu? Ya, Kan seperti itu. Oke. Kalau seandainya qadarullah, maaf ya agak nanya dalam sedikit ya. Kalau barang qadarullah nggak ada, gimana? Itu tetap kan musyawarah dulu. Oh, musyawarah, ya. Ya, musyawarah. Setelah musyawarah, kira-kira apa yang memang bisa kita bantu untuk jual tetap nih. artinya memperlebar ini terus ya. Iya. Kekeluargaan gitu ya. Kekeluargaan, betul. Intinya sih gitu. Kita harus musyawarah dulu nih, persuasif ya. Persuasif. Nah, persuasif. Gimana caranya hutang ini harus lunas gitu. Kita lebih menekankan mungkin dengan bukan menakuti ya, maksudnya dengan mengingatkan bahwa hutang itu nanti ini sampai akhir. lebih Betul. Kalau orang mungkin Jadi membantu. gini. Langsung polisi, penjara polisi, bawa tentara. Ya, gitu. Kalau kita sih begini, hutang ini bakal ditagih sampai di akhirat. Hutang gini ya, gitu. Ya bukan menangkoti, memang ada dalilnya kan sampai situ. Ngerian ini. Sampai situ, seperti Oh, gitu itu sih ya? ya. Oh, masih. Pertama kita bukannya nakut-nakutin gitu Iya. ya. Tapi kan kewajiban itu bakalan melekat gitu. Bukan menakutkan, emang harus ditakutin atau kan? Kan karena ketakutan itu bakal terjadi kalau nggak ditakutin. Sebenarnya harus takut sebenarnya. Harus takut. Dia harus takut. Harus Mau- kita takut-takutin, bahasanya kita ganti ya sekarang. Harus kita takut-takutin. Adapun kejadian ya, kita juga pernah gitu, ada yang meninggal dunia misalkan, kasusnya kan hampir sama kan ya, Oh, betul. iya. Nah kan kalau misalkan ya anggap yang di tempat lain lah, dia memakai dengan sistem asuransi kan yang seperti itu. Nah karena kita juga dari awal kita tekankan lagi, kita no asuransi. Jadi kita memang tanpa asuransi. Jadi memang kita ingatkan kalau misalkan ada yang bersangkutan meninggal dunia berarti itu nanti jatuhnya nanti kita akan tagih ke ahli waris. Biasanya kan setiap orang yang sudah meninggal biasanya silakan hubungi ahli waris. Nah kita juga perlakukan itu. Jadi kita terus mengingatkan, tolong dibantu, kasihan nanti mayat nanti di sana gitu gimana. Jadi mau nggak mau juga ya yang ini juga mau bantuin kita biar Ada membantu sudah keluarga. kasus ini ada ya? Alhamdulillah dan sudah beres juga. Oh, Jadi Masya Allah. alhamdulillah dengan cara seperti itu, Barokah ya? insya Allah. Karena ngegerakin hati orang tuh bukannya tentara atau polisi di belakang ya, bukan Betul. pistol. Kita bukannya pakai jaket bukan hitam gina datang gitu kan gitu ya. Enggak, kita datang. Tapi ya, yang gerakin hati, yang pegang hati orang kan Allah ya. Allah betul. Makanya kan kita juga dari akad juga udah ditekankan. Kita di sini Bu, Pak, kita pakai bismillah di sini. Kita bareng-bareng dengan ucapan Allah gitu kita. Jadi kita juga melihatnya bukan cuma di dunia gitu. Nanti kita lihat di akhirat seperti apa gitu. Jadi pertanggungjawaban. Jadi setiap akad dan muamalah yang dibangun dengan syar'i, insya Allah perjalanan ini dalam lindungan dan naungan Insya Allah. Allah, betul. Jadi detik-detiknya juga bisa bernilai ibadah jadinya ya, Insya karena dia sesuai dengan perintah Allah. Oke, di Bogor ada. Ini di mana sih? Kantor Ini Ustaz? alhamdulillah kita di Cianjur. Apa yang Anda tawarkan yang mungkin punya poin plus dibanding yang lain? Oh iya, memang namanya kita mengambil nama dari syar'i, mulia muamalah syar'i. Berat nih ya. Jadi berat gitu. Walaupun sebenarnya kan apalah arti sebuah nama mungkin ya. Iya. Yang penting kan isinya mungkin ya. Tapi karena kita juga memang visinya sudah jelas, jadi dari nama pun kita sudah jelas gitu. Orang pertama mungkin ngelihatnya dari situ. Oh ini syariat gitu. Orang ini syariah nih gitu. Nah terus kita memang yang membedakan yaitu dari akadnya sebenarnya. Dari akadnya kita itu dari awal sampai akhir kita benar-benar menghindari itu dari ada yang namanya drag. Jadi zolim, riba dan goror gitu. Jadi semuanya harus terpenuhi, tidak termasuk dari zolim, riba dan goror gitu. Drag. Oh drag. Ya. Oh iya drag. Oh, iya. Ya betul. Jadi harus menghindari. Nah itu yang membedakan. Dan yang kedua yang selanjutnya yang tadi kalau ada penyelesaian tentang masalahnya misalkan ada yang meninggal segala macam ya tetap kita dengan persuasif, dengan musyawarah mungkin ya dengan keluarga. Nah itu yang membedakan kita gitu di situ. Oh jadi rentetannya
Islam adalah sebuah perangkat yang utuh ya. Itu artinya dari hulu ke hilir. Karena Allah tahu bahwa akan ada yang mulus dan Allah juga punya takdir bahwa akan ada yang nggak mulus. Skemanya sudah Allah atur juga yang mulus begini, yang tidak mulus juga Allah sudah di sini. Dan muamalah syari ini skema yang Allah itu coba dijalankan pure ya. Dijalankan. Insya Allah kita jalankan dari awal sampai kita penyelesaian gitu, sampai akhir jatuh temponya kita tetap insya Allah sesuai dengan syariat Islam. Dan kita juga berpedomannya dari AOIV. Jadi AOIV itu apa sih, lembaga apa? Jadi lembaga keuangan internasional ya, itunya. Berbasis syariah tapi. Berbasis syariah dan ulama-ulama seluruh dunia di situ. Oh, mengacunya antum fatwa-fatwa ke sana. Fatwa ulama kibar lah di sana. Oh, betul. Itu di mana markasnya sih? Kalau nggak salah dirinya di Qatar, kalau nggak salah. Ya, di daerah Timur Tengah lah. Timur Tengah ya? Betul. Bukan Saudi, bukan? Bukan. Oh, bukan. Jadi, itu kita berpedomannya dari situ. Mulia ini juga menjanjikan penyelesaian dari yang bermasalah dan tidak bermasalah, itu semua skemanya diselesaikan dengan mengacu kepada syariat. Berarti kita sudah ketemu beberapa permasalahan inti juga dengan perbedaannya dengan yang konvensional juga sudah kita ketemu. Masya Allah sudah mencukupi sebenarnya berbagai hal. Oke, sekarang tadi sudah berapa tahun? Insya Allah 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun ini, 3 tahun ini harusnya dengan skema dan memohon pertolongan pada Allah, berikan gambaran konkret, ada dampaknya nggak? Sudah ada dampak belum di masyarakat? Paling tidak sekitar daerah sana? Oh iya. Itu memang di akad kita itu dan banyak konsumennya kita juga itu, kita ada berhubungan dengan beberapa instansi. Jadi kita ada sistem kerjasama. Baik. Betul, jadi sistem kerjasama. Ya mungkin awalnya instansi tersebut banyak bergerak, banyak meminjam lah mungkin ya di lembaga-lembaga yang konvensional. Nah setelah kita masuk, awalnya kita juga di inilah gitu. Maksudnya apa sih ini? Apa bedanya gitu yang kayak tadi itu? Apa bedanya? Saya pertama ketemu dengan bendahara, langsung ini mah sama-sama aja katanya, ada marginnya, ada keuntungan. Riba kan ini? Kita bilang enggak, tapi yang penting kita kerjasama dulu gitu, biar nanti lihatlah ke depan gimana. Alhamdulillah setelah kita masuk kerjasama, terus 1 tahun nih, udah 1 tahun, udah 2 tahun ada yang kerjasama, baru merasakan. Lembaga apa kerjasama? Instansi ada pemerintahan. Oh, pemerintahan. Betul ya. Jadi pemerintahan daerah yang di daerah Cianjur, kita kerjasama. Nah alhamdulillah setelah berjalan, akhirnya dia memutuskan tidak mengambil lagi gitu. Ada yang beberapa orang yang sama sekali nggak ngambil lagi di konvensional. Jadi mungkin saya lebih melihat ya, kalau muamalah syari itu lebih melihat kepada dampak ke hati yang berkahnya itu loh. Nah itu. Lebih ke situ sebenarnya. Alhamdulillah. Nah jadi dia lihat keberkahannya mungkin. Dia mungkin sedikit saran aja atau nasihat ke teman-teman semua atau warga Cianjur khususnya gitu. Jadi kita di sini hadir di Cianjur Mulia Muamalah Syar'i mempunyai tujuan yang baik gitu untuk terutama perekonomian di masyarakat Cianjur gitu. Jadi kita hadir di sini memberikan solusi. Kita tidak harus segala sesuatunya kita harus dengan cara yang konvensional ya, yang memang tidak syar'i lah istilahnya seperti itu. Sini ada kewajiban ya ada kewajiban. Kita juga ada kewajiban untuk masyarakat juga tahu dari sisi muamalah gitu. Nah, masih banyak hal-hal yang memang di Cianjur itu yang masih tidak sesuai mungkin ya, tidak sesuai dengan syariat. Makanya kita juga membuka konsultasi juga seperti itu. Silahkan jika memang ada yang dari kota manapun ya. Ya betul, dari kota manapun juga bisa. Silahkan, karena masih banyak akad-akad yang memang masih abu-abu bahkan yang tidak sesuai dengan syariat seperti itu. Sahabat Muslim, perkara jual beli bukan perkara hanya masalah untung dan rugi. Perkara jual beli bagi seorang Muslim adalah perkara tentang surga dan neraka, perkara tentang halal dan haram. Dan saya mau ingatin satu hal, jangan disetir oleh dunia yang sekuler sekarang dengan mengatakan dunia seolah-olah hanya selebar daun kelor. Dunia itu luas, rezeki Allah luas, rezeki halal luas, orang baik masih banyak, lembaga yang menolong juga masih banyak. Jadi artinya kita tidak akan punya
kita tidak mungkin bisa punya argumentasi apapun di hadapan Allah nanti. Ya Allah, kan aku mau gini, aku gini nggak bisa. Nanti Allah punya jawaban kok. Kamu kan bukankah di Cianjur ada ini, bukankah di Bogor ada ini itu, dan kita nggak bisa. Oke, sahabat Muslim, demikianlah perbincangan kita. Walaupun singkat, tapi insya Allah ini sudah ada sedikit gambaran ya tentang lembaga-lembaga seperti ini supaya antum tahu kalau ada lembaga di sana di Bogor di mana lembaga syar'i kurang lebih mereka seperti ini. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.